kembali menyaksikan Sandi News bersama saya Makfir Arif. Kita awali berita pada pagi hari ini, berlakunya tatanan normal di Polewali Mandar disambut baik pedagang pasar Cempalagian. Meski demikian, ada beberapa masyarakat yang belum berani berjualan dikarenakan masih memiliki kekhawatiran COVID-19 dan himbauan dari pemerintah untuk tidak berkumpul. Seperti inilah situasi pasar saat ini. Dapat dilihat di belakang saya, aktivitas pasar sudah mulai tampak membaik seperti biasanya. Para pedagang hampir seluruhnya sudah membuka kios-kios mereka. Dan meski demikian, tadi kami sempat mewawancarai beberapa pedagang yang mengatakan bahwa meski tampak normal, namun sebetulnya ada suasana yang berbeda dari sebelum corona dan setelah ada corona. Yakni adalah penurunan jumlah pembeli yang cukup drastis. Jika sebelumnya pasar terlihat ramai, dikarenakan pasar Cempalagian ini adalah pasar utama yang berada di Kecamatan Cempalagian. Namun saat ini penjualan menurun secara drastis hingga 50%. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke narasumber yang merupakan salah satu pedagang yang terkena dampak penurunan penjualan pada saat ini. Baik, selamat siang Ibu. Apa dampak yang dirasakan oleh Ibu selama berdagang di masa pandemi ini? Ya, lalu bagaimana Ibu menyikapi penurunan pembeli pada saat ini? Apakah Ibu tetap saja berjualan atau memilih menutup kiosnya saja? Apakah tidak ada kekhawatiran bagi Ibu ketika berdagang ya, di mana di era saat ini kan virus mulai menyebar kemana-mana? Setelah kebijakan pelonggaran karantina wilayah diterapkan, aktivitas perekonomian seperti kegiatan jual beli di pasar Cempalagian mulai kembali dibuka. Namun, aktivitas pasar harus tetap memenuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan meski demikian, para pedagang harus membuka tetap kios-kios mereka karena mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, terima kasih. Sampai di sini liputan saat ini, saya kembalikan ke studio. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat baru-baru ini meraih prestasi di ajang nasional. Dia meraih runner-up 2 Duta Putri Lingkungan Hidup. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Prestasi Indonesia. Hari ini kita sudah berada di Universitas Sulawesi Barat, tepatnya di pelataran Rektorat Universitas Sulawesi Barat. Fani Arif, mahasiswa keperawatan Universitas Sulawesi Barat, baru-baru ini berhasil mengukir prestasi di ajang nasional. Dia berhasil meraih runner-up 2 Putri Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Barat yang diadakan oleh Yayasan Pemuda Prestasi Indonesia. Untuk informasi lengkapnya, yuk kita simak berikut informasinya untuk Anda. Fani Arif berhasil meraih gelar sebagai runner-up 2 setelah melewati masa karantina selama 3 hari. Mulai dari tanggal 13 hingga 15 November masa karantina. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup ini merupakan kegiatan pertama yang diadakan oleh Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia dan juga menghasilkan banyak duta lainnya. Berbeda dengan duta pelajar, duta budaya, dan lain-lain, itu merupakan kegiatan yang diadakan setiap tahunnya. Sudah bersama dengan Fani Arif, Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Barat. Selamat sore. Apa motivasi terbesar Anda menjadi Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Barat? Ikut motivasi terbesar saya, banyaknya program yang dilaksanakan di Sulawesi Barat belum terlaksana dalam progres bagaimana cara mendasarkan dengan baik seperti itu. Kemudian apa harapan
terbesar terhadap Majene, terutama kepada Sulawesi Barat? Nah, harapan terbesar saya itu karena banyaknya masalah yang ada di Sulawesi Barat, terutama persoalan lingkungan tentang sampah. Nah, harapan saya itu bagaimana Sulawesi Barat ini bisa lebih berkembang lagi daripada sebelumnya. Masyarakat yang ada di Sulawesi Barat, terutama peran pemuda, bisa menjalankan program kerja bersama atau menggenggam masyarakat untuk bisa mewujudkan Sulawesi Barat menuju lingkungan hidup bersih. Ya, terima kasih. Itulah tadi harapan dan motivasi dari Fani Arif, semoga dapat menginspirasi untuk kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan bersama dengan rekan kerja saya yang bertugas. Kembali ke studio. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Makfira Arif pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi saudara, saatnya kami kembali memperbarui informasi Anda di Sunday News. Bersama saya Siti Nur Fadila, berikut liputannya. Terlalu lama menggunakan gadget dapat mengakibatkan mata menjadi lelah, seperti yang dirasakan oleh salah satu mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, mengalami mata minus selama mengikuti kuliah online. Sejak adanya pandemi COVID-19, ada banyak dampak yang terjadi di segala bidang kehidupan. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para siswa, mahasiswa, serta para pengajar, sejumlah sekolah dan universitas pun akhirnya menerapkan sistem belajar online. Menjadikan para pelajar menatap layar gadget akan lebih sering, sehingga bisa saja menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pada gangguan mata. Saat ini saya sedang berada di lokasi tepatnya di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, di mana seorang mahasiswa terkena dampak teknologi dari kuliah online. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke narasumber. Ada kan yang katanya mahasiswa yang mengalami gangguan mata akibat mengikuti kelas online. Biasanya dalam sehari ikut kelas online itu berapa jam? Biasanya dalam sehari semua dosen masuk 5-6 jam. Dalam 5 jam sampai 6 jam itu ada tidak dampak negatifnya yang selama mengikuti kuliah online tersebut? Ada. Awalnya mata saya memang minus, tapi setelah kuliah online minus saya bertambah dan lebih sering sakit. Bagaimana versi adik menjaga kesehatan mata? Membatasi menggunakan HP. Saat ini hanya dengan kuliah dan beberapa keperluan lainnya. Terima kasih atas waktunya, Dek. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tadi hasil wawancara singkat kami, saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, berita selanjutnya dari salah satu lembaga dakwah Rumah Quran Violet. Rumah Quran Violet salah satu lembaga dakwah yang bergerak di bidang pendidikan sosial dan kemanusiaan. Beberapa relawan sudah bergerak di bidangnya sebagai ikhtiar dengan mencapai misinya untuk mewujudkan 1000 kampung Quran di Nusantara. Sebagaimana yang Anda lihat bahwa saat ini saya sedang berada di daerah Tepo, tepatnya di wilayah Majene, dan saat ini saya sedang berada di tempat di mana relawan RKV melaksanakan tugasnya sebagai untuk mengajar anak-anak. Terus perjalanan saya di jejak dakwah Islam. Sebelum mereka belajar, mereka melakukan aktivitas seperti berdoa, yel-yel, serta menyanyikan Mas Rumah Quran Violet agar mereka lebih semangat dalam belajar mengaji. Dari relawan RKV, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan bagaimana RKV ini bisa ada di wilayah Tepo. Untuk cabang RKV, cabang Tepo ada salah satu
Seperti yang Anda saksikan di layar Anda, seperti inilah suasana belajar mengajar di Rumah Quran Violet. Dengan berbagai ekspresi dan gaya anak-anak yang begitu polosnya, dapat membuat kita tersenyum dengan tingkah lucunya serta semangatnya dalam menghafal Al-Quran. Baik, terima kasih Siti Fadila. Saya kembalikan kepada studio. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kali ini wisata Pantai Dato tetap terapkan protokol kesehatan di era new normal. Setelah sekian lama ditutup akibat pandemi COVID-19, akhirnya wisata Pantai Dato kembali dibuka dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Objek wisata ini kembali memanjakan para pengunjung dengan panorama pantainya yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saat ini kita berada di Pantai Dato Majene, tepatnya di Pangale, Kelurahan Bauru, Kecamatan Banggai Timur. Setelah sekian lama ditutup akibat pandemi COVID-19, akhirnya kini kembali lagi dibuka dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Untuk informasi selengkapnya, di samping saya sudah ada narasumber yang akan menjelaskan bagaimana kondisi objek wisata saat ini. Bagaimana kondisi wisata saat ini setelah ada COVID-19? Untuk saat ini kondisi objek wisata itu sama sebelum ada COVID. Cuma perbedaannya di sini sebelumnya kan kita tidak pernah pakai masker, tidak pernah cuci tangan untuk masuk ke objek. Sekarang kan kita harus mematuhi protokol kesehatan. Apapun itu harus memakai protokol kesehatan. Jadi para pengunjung yang datang saat ini harus pakai masker, bawa sanitizer, jaga jarak, cuci tangan, itu saja. Dan pengunjung pun tidak membedakan sebelum COVID, dia tetap sama padatnya apa tetap sama. Yang itu saja membedakan, harus melalui protokol kesehatan. Itulah tadi penjelasan seputar Pantai Dato. Saya Marmelati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sahul di Sandek News. Kita awali berita pada hari ini, seorang bocah kelas 1 SD mengalami kecanduan gadget hingga mata memerah. Dalam perkembangan anak masa dini, banyak yang sudah terpengaruh oleh gadget. Pemirsa, permasalahan anak-anak saat ini makin hari makin pelik. Tak hanya soal gizi buruk, namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Saya menemui Oce, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Bola mata Oce iritasi dengan bercak merah. Nah, saat ini saya berada di lokasi, tepatnya di Desa Bonde, di mana seorang anak terkena dampak negatif dari teknologi seperti HP. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke narasumber. Selamat sore Bapak, apakah anaknya pernah diperiksa di dokter atau ke puskesmas? Selamat sore. Selama ini belum pernah diperiksa. Oke, puskesmas belum. Jadi kelihatan matanya memang seperti merah seperti ini. Semenjak Tidak, HP. tapi sejak dia pegang HP memang ada gejala begitu, merah matanya. Biasanya main HP-nya itu berapa lama? Biasa lama sekali pegang HP kalau tidak diperhatikan.
Sekarang usia anaknya Bapak berapa tahun dan mulai memegang HP itu sejak usia berapa tahun? Sekarang usianya 8 tahun. Nama Bapak atas nama siapa? Samsualang. Saya mau bertanya nih Pak, apa yang menyebabkan sehingga Bapak bisa berpikiran untuk membuka usaha ini? Karena saya punya ada pengalaman memang untuk pernah kerja juga di bengkel, jadi saya coba Di mana tempat Anda dulu mulai bisnis seperti ini, Pak? Saya mulai bisnis ini di Panjaitan, di daerah Baktayam. Terus kita di sini Tatu Baru. Kapan usaha Bapak ini berdiri? Sejak tahun 2002 ya. Siapa saja nama pegawai Anda di sini dan ada berapa pegawai Bapak bekerja di sini? Kalau nama yang sekarang Adi, terus Harudin ya, Harudin, Masdi, terus Hamudin. Oh, ada 4. Kenapa Bapak memiliki perusahaan ini? Kan masih ada perusahaan yang lain seperti pegawai atau sebagainya. Ya itulah tadi, karena dari awal saya sudah hobi buka-buka, hobi buka-buka ini. Akhirnya saya bisa kerja di bengkel saya yang di Makassar. Dari situlah saya sudah berniat untuk bisa usaha. Terima kasih atas pertanyaannya.